kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi satu topik yang sangat penting dan banyak dipertanyakan terkait dengan sifat Allah yang tidak berubah. Ini adalah jawaban atas pertanyaan apakah Allah mengubah pikirannya dan menyesali keputusannya. Nas bacaan kita diambil dari Maliaki 3 ayat yang ke-6 dan Yakobus 1 ayat 17. Saya baca demikian. Di Maliaki pasal 3 ayat yang ke-6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Kemudian Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Ada pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab yang menegaskan bahwa Allah itu tidak berubah. Misalnya di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 2, Mazmur pasal 33 ayat 10 sampai 11, kemudian di Mazmur 102 ayat 27 sampai 28, Yesaya 14 ayat 24, 26 sampai 27, Yesaya 25 ayat 1, Yesaya 37 ayat 26, Yesaya 43 ayat 13, Yesaya 46 ayat 10 sampai 11, Yeremia 4 ayat 28, Maliaki 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap ayat di atas berbicara tentang imutabilitas atau ketidakberubahan Allah dalam keberadaannya yang esensial. Artinya apa? Karena Allah sempurna, ia tidak pernah berbeda dari dirinya sendiri. Namun ada juga ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah mengubah pikirannya dan menyesali keputusannya. Misalnya di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-6 sampai 7, Keluaran 32 ayat 10 sampai 14, 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11, Mazmur 106 ayat yang ke-45, Yeremia 18 ayat yang ke-8, pasal 26 ayat 3, ayat 13 dan ayat yang ke-20, ayat yang ke-19. Kemudian di Yeremia pasal 42 ayat 10, Yoel 2 ayat yang ke-13 sampai 14, Yoel 7 ayat 3 dan 6, Yunus 3 ayat yang ke-9, Yunus 4 ayat yang kedua. Nah, pertanyaannya, benarkah Allah mengubah pikirannya dan menyesali keputusannya? Tentu saja tidak. Ini terlihat dari ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengubah pikirannya dan tidak menyesali keputusannya. Misalnya di Bilangan 23 ayat 19, 1 Samuel 15 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-35, Mazmur 110 ayat 4, Yeskiel 24 ayat 14, Zakaria 8 ayat 14 dan Ibrani 7 ayat yang ke-21. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana kita mengharmoniskan ayat-ayat yang seakan-akan bertentangan atau kontradiksi tersebut. Baik ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak berubah, tapi ada lagi ayat-ayat yang juga menyatakan seakan-akan Allah menyesal dan mengubah pikirannya. Karena itu terlebih dahulu bagi kita penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan ketidakberubahan Allah. Kemudian kita akan memberikan jawaban atas problem dari ajaran ketidakberubahan Allah ini dengan menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada ayat-ayat Alkitab yang kontradiktif. Ingat, jika kita tidak dapat memberi jawab yang jelas dan tegas untuk mengharmoniskan ayat-ayat yang seakan-akan saling kontradiktif tersebut, maka ada dua isu krusial yang dipertaruhkan di sini. Yang pertama, Allah itu berubah-ubah, karena itu ia tidak dapat dipercayai. Atau yang kedua, Alkitab yang kita miliki itu keliru karena menampilkan Allah yang berubah-ubah. Namun pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan tentang keyakinan dasar yang saya percayai. Di sini saya ingin menegaskan pendirian saya bahwa Allah itu benar dan Alkitab yang diberikannya kepada kita juga benar adanya. Karena Allah yang mengatakan bahwa ia tidak berubah, maka saya percaya bahwa Allah memang benar-benar tidak berubah. Dalam hal ini ia berkata benar dan ia tidak berdusta. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-6, Yakobus 1 ayat yang ke-17, bandingkan juga di Bilangan 23 ayat 19. Dan bagi saya ketidakberubahan Allah itu bersifat absolut, mutlak. Sebagaimana dikatakan oleh Kevin J. Conner, seorang teolog Injili karismatik dari Gerakan Hujan Akhir, Leader Rain Bookman, ia menjelaskan demikian dalam salah satu bukunya. Ketika kami berbicara tentang keabsolutan Allah, yang kami maksudkan adalah bahwa Allah tidak diubahkan dan tidak dapat berubah dalam karakter dan keberadaannya.
Hukum-hukum tentang keberadaan Allah adalah kekal dan tidak berubah. Dalam sifat-sifat dasarnya dan moralnya, Allah tidak dapat berubah. Dalam semua kesempurnaan karakternya, Allah tidak pernah berubah. Ini adalah keabsolutannya. Profesor Henry Citizen, teolog Injili dispensasional, mengatakan Allah itu esa. Ia tidak berubah. Sifat tidak berubah ini juga disebabkan karena ia wajib ada dan ia itu ada dengan sendirinya. Sifat tidak mungkin berubah ini juga disebabkan oleh kesempurnaannya yang mutlak. Lebih tegas lagi, Cornelius Pentil, seorang teolog reformit dan ahli filsafat, mengatakan imutabilitas Allah tercakup di dalam aseitasnya. Allah tidak berubah di dalam eksistensinya dan esensinya, seperti juga dia di dalam pikiran dan kehendaknya. Di dalam segala tujuan dan dekritnya, ia disebut Tuhan yang tidak berubah, Maliaki 3 ayat 6. Dan padanya tidak ada bayangan yang disebabkan oleh pertukaran. Selanjutnya, saya juga ingin menegaskan bahwa saya percaya pada kredibilitas Allah. Saya bukan hanya percaya bahwa Allah tidak berubah, tetapi saya juga percaya pada kredibilitas Alkitab, yang akhirnya berbicara tentang kredibilitas Allah sendiri. Saya percaya bahwa Alkitab benar secara keseluruhan, tanpa kesalahan dan tanpa kekeliruan. Istilah teologinya ineransi. Karena Alkitab diwahyukan dan diinspirasikan oleh Allah, maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Ketidakkeliruan Alkitab berarti bahwa Alkitab hanya mengatakan yang benar. Apa yang dianggap kesalahan karena mengandung kontradiksi atau atas Alkitab sebenarnya adalah paradoksi. Paradoksi bukanlah kontradiksi. Kontradiksi tidak dapat dijelaskan. Sedangkan paradoksi dapat dijelaskan. Paradoksi sepertinya bertentangan, tetapi bila dicermati maka akan ditemukan penjelasannya. Karena itu, Profesor Norman dan David Gessler mengutip pernyataan yang tegas dari Augustinus mengenai situasi ini. Jika kita bingung karena adanya hal-hal yang kelihatannya bertolak belakang di dalam Alkitab, kita tidak boleh berkata pengarang Alkitab ini salah. Tetapi bisa jadi satu manuskrip atau salinan naskah kunonya cacat, atau dua, penerjemahannya keliru, atau tiga, kita memang belum mengerti. Nah, sekarang saya akan masuk untuk menjawab problem atas ketidakberubahan Allah. Ketidakberubahan Allah berarti bahwa ia tetap sama, konsisten, dan stabil secara kekal. Jadi yang dimaksud dengan ketidakberubahan Allah berarti bahwa ia tetap sama, ia konsisten, dan ia stabil secara kekal. Namun seperti saya katakan di atas, ada problem yang terkait dengan ajaran ketidakberubahan Allah ini, yaitu adanya ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah seakan-akan mengubah pikirannya dan menyesali keputusannya. Ayat-ayat tersebut sudah saya sebutkan di atas tadi. Nah, perlu diketahui, adanya ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah dapat berubah dan menyesal tidak perlu dianggap sebagai kontradiktif dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak berubah dan tidak menyesal. Seluruh ayat-ayat tersebut harmonis apabila dipahami dengan benar. Pertama, beberapa kasus yang memperlihatkan seakan-akan Allah mengubah pikirannya dan menyesali keputusannya sebenarnya tidaklah menunjukkan Allah yang berubah, melainkan perubahan orientasi yang diakibatkan oleh berubahnya hubungan manusia dengan Allah. Profesor Cornelius Pentil mengatakan Allah di dalam dirinya sendiri adalah tidak berubah. Terdapat perubahan di sekitar dia, terdapat perubahan di dalam hubungan dari hal-hal dengan dirinya. Perhatikan perkataan Profesor Pentil ini. Allah dalam dirinya sendiri adalah tidak berubah. Terdapat perubahan di sekitar dia. Terdapat perubahan di dalam hubungan dari hal-hal dengan dirinya. Tetapi tidak ada perubahan di dalam diri Allah sendiri. Nah, hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan pertanyaan berikut. Mana yang berubah? Angin atau baling-baling penunjuk arah angin? Atau mana yang berubah? Temperatur atau termometer? Dalam pengertian tertentu keduanya berubah. Tetapi dalam pengertian yang sebenarnya, baling-baling penunjuk arah angin dan termometer tidak berubah. Baling-baling penunjuk arah angin selalu menunjuk ke arah datangnya angin, dan termometer selalu menunjuk temperatur yang tepat. Sebagai contoh, Allah mengatakan bahwa ia akan menghancurkan kota Niniwe karena dosa besar mereka, Yunus 3 ayat 4. Tetapi penduduk kota Niniwe percaya kepada sang nabi dan bertobat serta mengenakan kain kabung dan duduk di abu, mulai dari raja sampai ke rakyatnya sambil berseru, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa, Yunus 3 ayat yang ke-9. Lalu di Yunus 3 ayat 10 kita membaca bahwa Allah menyesal. Nah, perubahan
seperti ini sama seperti analogi baling-baling penunjuk arah angin dan termometer di atas. Sebenarnya Allah tidak berubah karena ia sendiri yang mengatakan bahwa ia tidak berubah. Apa yang dianggap sebagai perubahan pada Allah sebenarnya adalah pergerakan. Ketidakberubahan atau imutabilitas tidak sama artinya dengan tidak bergerak atau statis. Seperti yang dikatakan oleh Cornelius Pentil bahwa Allah bukannya Aedes ousia akinutos, atau diterjemahkan Allah bukannya substansi kekal yang tidak bergerak. Allah itu tidak berubah, tetapi aktif dan ia terlibat dalam hubungan dengan manusia yang berubah-ubah. Jadi Allah tidak berubah, manusialah yang berubah-ubah. Dan Allah terlibat aktif dalam hubungan dengan manusia. Profesor Mailer G. Erickson mengatakan pandangan Alkitab bukanlah bahwa Allah itu statis atau tidak bergerak, melainkan stabil atau kokoh. Allah adalah aktif dan dinamis, tetapi secara stabil dan sesuai dengan sifatnya. Jadi di sini kita sedang berhubungan dengan keterandalan Allah. Dia akan tetap sama esok sebagaimana keadaannya hari ini. Dia akan memenuhi janji-janjinya atas orang-orang percaya, dan orang percaya dapat mengandalkan hal itu. Nah, dengan demikian dalam hubungan dengan Allah yang tidak berubah itu, manusialah yang sebenarnya berubah. Entah itu sifat, kehendak, dan tindakan-tindakannya. Dalam peristiwa di Niniwe, kita perlu mengingat bahwa ancaman hukuman Allah tersebut disertai dengan klausa tentang pertobatan. Penduduk Niniwe mengerti bahwa dalam 40 hari Niniwe akan dijungkir balikan, kecuali mereka bertobat. Yunus 3 ayat 5-9. Nah, berdasarkan bagaimana penduduk Niniwe merespon yaitu dengan bertobat, Allah menarik kembali ancamannya untuk menjatuhkan hukuman. Jadi bukan Allah yang berubah, tetapi respon penduduk Niniwe. Hal ini sesuai dengan firman dalam kitab Yeremia. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadapnya siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatan, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Yeremia 18 ayat 7-3. Nah, prinsip ini sangat jelas digambarkan bagi kita dalam kasus Niniwe. Bukannya terhadap Niniwe Allah yang sering terlihat menunjukkan belas kasihnya ketika terdapat pertobatan yang jelas. Ini misal dalam Keluaran 32 ayat 14, 2 Samuel 24 ayat 16, dan Amsal 7 ayat 3 dan 6. Nah, sekarang yang kedua, ayat-ayat yang menyatakan Allah berubah dan menyesal harus dipahami sebagai ungkapan antropopastisme. Menurut Profesor Mailer G. Erickson, beberapa ayat di dalam Alkitab tentang Allah mengubah pikirannya dan menyesali keputusannya merupakan bahasa ungkapan antropomorfisme dan antropopastisme. Antropomorfisme adalah bahasa ungkapan yang menggambarkan Allah dengan wujud manusia. Sedangkan antropopastisme adalah bahasa ungkapan yang menggambarkan Allah yang memiliki perasaan-perasaan seperti manusia. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Yohanes pasal 4 ayat 23. Itu berarti Allah tidak memiliki materi dan tubuh. Namun ketika kita mengatakan Allah yang adalah roh itu, tidak berarti bahwa Allah adalah kuasa atau sifat yang tidak tersentuh. Allah adalah roh yang berpribadi. Allah adalah pribadi yang memiliki kesadaran, kehendak, tujuan, akal budi, dan perasaan. Ayat-ayat rujukannya Yohanes 4 ayat 20-24, Kejadian 1 ayat 2, 2 Korintus pasal 3 17, 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Jadi, Allah adalah roh, bersifat rohani, tidak bertubuh atau tidak memiliki materi, tetapi berpribadi. Nah, bila Alkitab menyebut tentang tangan, mata, telinga, mulut, nafas, dan lubang hidung Allah, maka semua sebutan itu adalah ucapan-ucapan antropomorfisme. Bila Alkitab menyatakan Allah tertawa, menangis, lapar, haus, menyesal, dan lain sebagainya, maka semua itu adalah ungkapan-ungkapan antropopastisme. Nah, baik antropomorfisme maupun antropopastisme menggambarkan Allah menurut bentuk dan sifat-sifat pribadi manusia dengan tujuan supaya Allah dapat dipahami manusia. Atau seperti yang dikatakan oleh Erickson, ayat-ayat itu sekedar menggambarkan tindakan dan perasaan Allah yang diungkapkan menurut pengalaman manusia dan dari sudut pandang manusia. Termasuk di sini adalah ayat-ayat yang menggambarkan
Allah seakan-akan menyesal. Tetapi walaupun Allah digambarkan dengan bentuk dan sifat-sifat jasmani manusia, itu bukan dimaksud bahwa Allah bertubuh dan bersifat manusia. Ini hanya ungkapan, hanya menggambarkan Allah dari sudut pandang manusia, agar dia dapat dipahami secara konkret. Nah, sekarang yang ketiga, cara pengungkapan yang bersifat antropopastisme tersebut di atas haruslah menjadi pertimbangan kita dalam mengungkapkan makna kata Ibrani nakem yang diterjemahkan dengan kata menyesal. Sesuai dengan konteksnya, kata nakem memiliki berbagai pengertian, antara lain: satu, kata nakem dalam Alkitab bisa berarti berduka, bersedih, atau prihatin. Jadi yang dimaksud dengan Allah menyesal dalam hal ini dipahami dalam pengertian Allah berduka cita, bersedih, atau prihatin dengan keadaan manusia yang telah berbuat jahat, memberontak, dan melawan kehendaknya, sebagaimana dalam kasus di Kejadian 6 ayat 5-7. Dua, kata nakam itu berarti berbelas kasihan. Artinya Allah menyesal dalam pengertian bahwa ia berbelas kasihan terhadap umatnya, sebagaimana diungkapkan dalam ayat-ayat seperti Kejadian 32 ayat 14, 2 Samuel 24 ayat 16, 1 Tawarik 21 ayat 15, Amsal 7 ayat 3-6. Nah, kata menyesal dalam bahasa Ibrani nyanakan secara leksikal tidak harus berarti menyesal. Menurut Strong, kata nakam biasa berarti to be sorry, console oneself, revenge, regret, comfort, be comforted. Dan kata menyesal ini tidak harus berarti negatif yang menunjukkan Allah berubah. Dari konteksnya kita bisa menemukan makna sebenarnya. Tiga, kata nakem bisa berarti mengasihani, yang artinya Allah menyesal dalam pengertian bahwa ia mengasihani umatnya yang telah menyadari dosa-dosanya, sebagaimana dalam kasus Niwe dalam Yunus 3 ayat yang 10. Empat, kata nakem bisa berarti menyesal dalam pengertian sebagaimana manusia menyesal. Ini digunakan sebagai harapan dari manusia yang berpikir Allah akan menyesal, sebagaimana diungkapkan dalam Yeremia 26 ayat 13, Yeremia 20, Yoel 2 ayat 13 dan 14, Yunus 3 ayat 9. Namun harus diingat, Allah tidak pernah dan tidak akan menyesal sebagaimana diungkapkan dalam Bilangan 23 ayat 19, 1 Samuel 15 ayat yang ke-29, Zakaria 8 ayat 14, dan Yeskiel 24 ayat yang ke-14. Sekali lagi, Allah menyesal di sini adalah harapan dari manusia terhadap Allah. Jadi dalam penggunaan kata nakem tidak ada indikasi bahwa Allah menyesal karena harapannya tidak terpenuhi, atau Allah menyesal karena kehendak dan rencananya tidak terlaksana, atau Allah menyesali tindakan-tindakannya. Tidak. Ungkapan menyesal lebih menekankan pada hubungan dan perhatian Allah dengan umatnya. Nah, sekarang signifikansinya, apa sih pentingnya ajaran ketidakberubahan Allah ini? Nah, sekarang saya akan mengaitkan signifikasi ajaran tentang ketidakberubahan Allah ini dalam menghadapi berbagai ajaran sesat. Herman Bapping menunjukkan bahwa ketidakberubahan Allah memiliki musuh-musuhnya. Musuh-musuh ini telah ditemukan di antara orang-orang yang pemikirannya telah dimasuki oleh filsafat kafir. Mereka mencoba untuk menyelaraskan ketidakberubahan Allah dengan fakta-fakta perhatiannya yang aktif atas hal-hal di alam semesta, dengan mengatakan bahwa Allah adalah tidak berubah hanya di dalam aspek etis keberadaannya. Allah itu selalu kasih dan selalu kudus. Di sisi lainnya, Allah berubah ketika dia secara aktual di dalam pribadi anak dia menjadi daging. Namun Profesor Bapping bersikeras dan dengan tepat pula bahwa semua upaya ini telah dipastikan gagal, karena Allah memang tidak berubah. Nah, yang pertama, signifikansi ajaran ketidakberubahan Allah ini dalam menghadapi ajaran sesat Pelagianisme. Profesor Berkop menjelaskan bahwa dengan memahami ajaran ketidakberubahan Allah akan memberikan kita pegangan yang kuat dalam menghadapi berbagai ajaran sesat, antara lain menghadapi ajaran Pelagian yang mengatakan bahwa Allah itu mungkin berubah, bukan dalam keberadaannya tetapi dalam pengetahuan dan kehendaknya. Sehingga keputusan-keputusannya dalam suatu ukuran tertentu tergantung pada tindakan manusia. Ini tentu saja salah. Allah tidak bergantung kepada tindakan-tindakan manusia di dalam mengambil keputusan. Dia berdaulat. Yang kedua, menghadapi ajaran sesat monoposit. Terkait inkarnasi Kristus,
Charles F. Baker menjelaskan pentingnya berpegang pada ajaran ketidakberubahan Kristus dalam menghadapi ajaran sesat monoposit. Inkarnasi yang seakan-akan menunjukkan telah terjadi, perubahan pada diri Allah. Yesus Kristus dikatakan tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi inkarnasi itu tidak menyatakan bahwa Allah berubah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Namun pribadi kedua dari Tritunggal, dari Trinitas ini pada suatu waktu telah menjadi manusia dan sekarang sebagai manusia duduk di sebelah kanan Allah. Padahal dahulunya bukan demikian. Karena Kristus itu Allah, apakah ini merupakan perubahan pada diri Allah? Tidak. Jawabannya tentu saja tidak. Inkarnasi tidak mengubah natur keilahian Kristus. Perubahan yang terjadi hanyalah dalam hubungan dengan kemanusiaannya. Tetapi hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi ketidakberubahannya yang berkenaan dengan keberadaan dan sifatnya sebagai Allah. Namun para penganut ajaran monofosit dari kelompok Eutychisme percaya bahwa dalam inkarnasi Kristus ada percampuran natur ilahi dan natur manusia yang menjadi satu, yakni menjadi bukan manusia dan bukan ilahi. Pandangan ini menunjukkan terjadinya perubahan pada salah satu pribadi dalam kealahan. Dan pandangan monofisit ini telah dinyatakan sesat di dalam sejarah gereja. Bidat ini menyatakan bahwa sebenarnya Yesus bukan memiliki dua natur, tetapi hanya satu. Natur yang satu ini bukan hanya manusia dan juga bukan hanya ilahi, tetapi percampuran natur teantropik, ilahi dan manusia. Bidat monofisit mengajarkan bahwa natur kemanusiaan Kristus ditelan oleh natur keilahiannya sehingga menghilangkan batasan dari kemanusiaan Yesus. Namun Alkitab tidak mengajarkan demikian. Karena itu ajaran monofisit tersebut ditolak oleh bapak-bapak gereja sebagaimana tertuang dalam pengakuan iman Kalsedon yang ditetapkan dalam konsili Oikomunikal keempat di Kalsedon pada tahun 451 Masehi. Rumusan pengakuan iman ini menegaskan bahwa Yesus mempunyai dua sifat dalam satu pribadi. Kedua sifat tersebut tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Sehingga yang ilahi tetap ilahi dan yang manusia tetap manusia. Akan tetapi keduanya memiliki satu kehidupan bersama secara terus-menerus dalam satu pribadi. Nah sekarang yang ketiga menghadapi pandangan panteisme. Ini signifikansi yang ketiga. Pentingnya ajaran ketidakberubahan Allah. Panteisme berarti semua adalah Allah. Allah dan alam semesta adalah sama. Ia tidak melebihi dan tidak lebih rendah daripada alam semesta. Panteisme juga berarti semua berada di dalam Allah, termasuk alam semesta berada di dalamnya. Tetapi ia melebihi alam semesta. Allah menurut panteisme sangat berbeda dari Allah teisme Kristen. Dalam pandangan panteisme, ketika dunia berubah, Allah juga berubah. Dengan kata lain, ia berubah sama seperti alam semesta. Ia digambarkan memiliki dua aspek, yaitu realitanya, siapa dia yang sesungguhnya, dan potensinya ia dapat menjadi apa. Jadi menurut panteisme, Allah tidak menciptakan alam semesta tetapi bekerja sama dengannya untuk mengembangkannya. Ia tidak langsung berintervensi ke dalam peristiwa-peristiwa di dunia tetapi mengarahkannya ke maksud-maksud yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, ia menuntun tetapi tidak mengontrol evolusi dunia dari dirinya sendiri. Demikian kata panteisme. Jadi menurut panteisme, nilai-nilai moral merupakan dasar dari esensi Allah. Tetapi karena ia selalu berubah, moralitas itu juga berubah. Sejarah adalah sebuah proses yang acak tanpa titik permulaan ataupun titik akhir. Dan bahkan Allah pun tidak mengetahui masa depan. Ketika manusia mati, ia tidak akan mengetahui keberadaannya. Tetapi kesadarannya berubah menjadi semacam memori dalam pikiran Allah. Itu pendapat dari panteisme. Nah, berbeda dari panteisme, maka Allah dari triteisme Kristen itu sempurna. Dan oleh sebab itu ia tidak berubah. Berbeda dari dunia yang diciptakannya. Providensia Allah memerintahkan ciptaan-ciptaannya dan bukan berubah bersamanya. Kita menyenangkan Allah dengan menghayati hidup yang kudus, tetapi kita tidak membantunya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Paulus mengingatkan para filsuf di Athena bahwa Allah tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kisah para Rasul 12. Jadi Allah tidak bergantung kepada ciptaan, justru ciptaanlah yang bergantung kepada dia. Dan Allah tidak berubah, ciptaannya lah yang berubah-ubah. Saya akan mengakhiri ini dengan mengutip kata-kata Profesor James M. Boyce. Demikian. Imutabilitas Allah juga berlaku pada atribut-atributnya. Katekismus singkat Westminster mendefinisikan Allah
sebagai roh yang tidak terbatas, kekal dan tidak berubah dalam keberadaannya. Hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan keberadaannya. Allah itu pemilik semua pengetahuan dan hikmat. Dan Ia akan selalu memiliki semua hikmat. Ia berdaulat dan akan selalu berdaulat. Ia kudus dan akan selalu kudus. Ia adil dan akan selalu adil. Ia baik dan akan selalu baik. Ia benar dan akan selalu benar. Apapun yang terjadi tidak akan bisa mengurangi Allah dalam atribut-atribut ini atau atribut-atributnya yang manapun. Bagi kita itu adalah penghiburan yang besar. Dalam dunia banyak orang-orang yang melupakan kita, bahkan setelah kita bekerja keras dan melayani mereka. Mereka mengubah sikap-sikap mereka terhadap kita, mengikuti kebutuhan dan situasi mereka sendiri. Seringkali mereka tidak adil. Sebagaimana kita juga suatu waktu bisa berlaku tidak adil. Tetapi Allah tidak seperti itu. Sebaliknya, sikapnya terhadap kita sekarang adalah sama dengan sikapnya dalam kekekalan masa lalu dan akan tetap sama sampai kekekalan yang akan datang. Bapa mengasihi kita sampai pada akhirnya. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian juga sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yohanes 13 ayat 1. W. E. Tozer menulis tentang penghiburan yang ditemukan dalam ketidakberubahan Allah. Betapa besar damai sejahtera yang dirasakan dalam hati orang Kristen ketika menyadari bahwa Bapa surgawi kita tidak pernah berbeda dari dirinya. Ketika datang kepadanya kapanpun, kita tidak perlu bertanya-tanya apakah kita akan menjumpai Dia dalam suatu situasi hati yang mau menerima kita. Ia selalu bersedia menerima kita, yang dalam kesedihan dan kebutuhan, maupun dalam kasih dan iman. Ia tidak menetapkan jam kerja ataupun menentukan waktu di mana Ia tidak mau menemui siapapun. Ia juga tidak berubah pikiran tentang apapun. Saat ini perasaannya terhadap ciptaan-ciptaannya, terhadap bayi-bayi, terhadap orang sakit, yang jatuh, yang berdosa, persis sama seperti perasaannya ketika Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk mati bagi manusia. Allah tidak pernah mengubah suasana hatinya atau mendinginkan belas kasihnya atau kehilangan antusiasnya. Maka inilah penghiburan besar jika Allah berubah seperti ciptaan-ciptaannya. Jika Ia menghendaki sesuatu hari ini dan hal lain besok, siapa yang dapat bersandar kepadanya atau dikuatkan oleh kasihnya? Tidak seorang pun, bukan? Tetapi Allah itu selalu sama, tidak berubah sampai saat ini. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Ia tidak berubah. Maka karena itulah kita akan selalu mendapati Dia sebagaimana yang telah Ia singkapkan tentang dirinya di dalam Kristus. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan Karismatik.